Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajarnya? Sekali lagi, masih semangat belajar? Kita coba semaju. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita absen dulu, Ibu absen dulu. Yang tidak masuk hari ini siapa? Yang tidak masuk Michael sama Baik Hakiesa. Sebentar. Seperti biasa, sebelum kita awali pembelajaran di pagi hari ini, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini lancar dan berkah pastinya, ya. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan ketua kelas pimpin doanya dengan khusyuk. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, masih ingat nggak materi kita sebelumnya, di pertemuan sebelumnya? Yaitu tentang klasifikasi dan sifat materi. Adapun di sini ada beberapa macam sifat klasifikasi materi. Masih ada yang ingat? Angkat tangan. Saya. Oke, Lydia De Vega. 1. Ada unsur, senyawa, dan campuran. Ada unsur, senyawa, dan campuran. Itu materi kita minggu kemarin. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Masih ingat nggak apa itu unsur? Masih. Angkat tangan. Unsur Prastasti. adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi. Ya, unsur adalah zat yang tidak bisa diuraikan lagi. Kalau senyawa, Erlin? Gabungan dua atau lebih unsur yang berbeda. Iya, gabungan atau lebih unsur yang berbeda. Sedangkan campuran itu apa? Banyak. Yang cowok deh, yang cowok. Campuran. Tadi Erlin lagi, campuran itu apa? Gabungan dua atau lebih zat yang berbeda. Iya, gabungan dua atau lebih zat yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini juga minggu kemarin kita juga pernah menyinggung yang namanya tempe, ya. Masih ingat materi kita minggu kemarin? Yang pasti ada hubungannya dengan materi kita yang sekarang. Ini apa namanya? Tempe. Tempe sama halnya dengan kata produk. Sebelum menjadi tempe, pasti ada prosesnya dong. Iya, pasti ada prosesnya. Prosesnya apa? Yaitu bahan, ya. Bahan dari tempe atau bahan utama dari tempe itu apa? Kedelai. Kedelai dicampur ragi, menghasilkan tempe. Kedelai atau ragi plus ragi itu sama artinya dengan bahan, kan? Nah, bahan itu sama artinya dengan reaktan. Menghasilkan produk yaitu tempe. Lalu apa sih? Apakah kedelai berubah menjadi tempe itu termasuk reaksi kimia? Iya. Karena apa? Kenapa dia bisa termasuk reaksi kimia? Ada proses fermentasi antara kedelai dan raginya, dibantu dengan ragi, ya. Nah, selanjutnya di sini apakah sama massa bahan? Ingat bahan yaitu kedelai, ya. Apakah sama bahan kedelai dengan bahan produknya atau tempe? Bagaimana? Nah, untuk itu simaklah materi kita yang sekarang tentang hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik bisa mengidentifikasi konsep dan perhitungan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, ada 5 langkah yang dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah
orientasi, di mana orientasi itu adalah guru akan memperkenalkan kalian materi kita hari ini melalui bentuk video atau slide seperti tayangan di depan. Kemudian langkah yang kedua di sini adalah organisasi. Apa itu organisasi, Bu Guru? Organisasi di sini adalah Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang sudah Ibu berikan gambaran minggu kemarin, ya. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga itu adalah apa langkah ketiga? Penyelidikan, di mana penyelidikan di situ adalah kalian akan melakukan praktikum bersama kelompok kalian masing-masing. Dan yang keempat itu adalah penyajian. Apa itu penyajian? Kalian akan mempresentasikan hasil uji praktikum bersama kelompok kalian masing-masing. Dan yang terakhir barulah evaluasi atau kesimpulan yang akan kita simpulkan dalam materi pembelajaran hari ini. Maka dari itu, keseriusan untuk kalian semuanya di dalam melaksanakan pembelajaran khususnya pada uji praktikum. Serius itu yang Ibu minta, ya. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan gambar materi. Sudah jelas? Perhatikan gambar di atas atau di depan. Ini gambar apa? Kertas yang dibakar. Boleh nggak Ibu minta satu orang cowok deh, ketua kelas. Kita coba kertas dibakar, ya. Silakan ketua kelas, Akuan. Perhatikan ya, gambar di atas adalah fenomena pembakaran kertas. Pembakaran kertas di sini. Lalu apa sih maksudnya? Kira-kira dalam pembakaran kertas yang kalian bayangkan itu apa yang terjadi di dalam pemikiran kalian? Kita coba ya, sebelum kalian mengungkapkan, kita coba dulu secara langsung. Teman kalian akan mencoba membakar kertas. Silakan Akuan gambar bakar. Abunya langsung di sini abunya. Ya. Perhatikan ya. Sampai habis. Nah, hati-hati. Oke. Nah, sekaligus kalian melihat secara langsung pembakaran kertas. Ini adalah salah satu fenomena terkait dengan materi kita hari ini, ya, yaitu pembakaran kertas. Oke. Baik. Oke, sudah. Taruh di sini. Kasih aplaus dong untuk temennya. Baik. Nah, dari hasil praktik secara langsung yang kalian lihat, kira-kira apa sih yang terjadi? Perubahan bentuk, Bu Guru. Ya, perubahan bentuk dari kertas menjadi abu atau asap. Nah, selanjutnya coba. Massa abu hasil pembakaran lebih ringan katanya. Lebih ringan daripada massa kertas sebelum dibakar. Lalu pertanyaan, apakah reaksi pembakaran kertas disertai pengurangan massa? Ya. Selanjutnya, kita masuk untuk fenomenal yang kedua. Ya. Jelas nggak yang di belakang? Jelas. Apa yang bisa kalian tangkap dari gambar fenomena yang kedua? Ya. Besi yang berkarat, ya, besi berkarat di sini juga salah satu fenomenal yang sesuai yang berhubungan dengan kertas dibakar. Di sini dilihat massa besi berkarat lebih berat dibandingkan massa besi aslinya. Lalu pertanyaan, apakah reaksi perkaratan besi tersebut disertai penambahan massa? Ya. Maka untuk itu kita akan buktikan melalui percobaan di sini yang salah satu hukum dasarnya di sini adalah tujuannya sudah Ibu jelaskan tujuannya tadi. Nah, kita mencoba dengan menggunakan bunyi hukum kekekalan massa. Jadi bunyi hukum kekekalan massa mengatakan menurut Anthony Laurent de Lavoisier menyatakan bahwa apa bunyinya? Menurut Laurent bahwa dia menyatakan massa zat sebelum bereaksi dan setelah bereaksi adalah
sama atau konstan atau seimbang gitu. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya langsung di sini. Nah, A plus B itu bisa kita ibaratkan sebagai bahan kan? Atau bisa kita ibaratkan sebagai produk. Reaktan, bukan produk tapi reaktan. A plus B menghasilkan apa? C plus D. Yang C plus D itu sama artinya produk. Masih ingat nggak fenomena tempe tadi? Iya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini ada gambar. Nah, sama. Berarti menurut Lavoisier ya, pada sistem tertutup massa zat ya, massa zat sebelum dan sesudah bereaksi adalah sama atau konstan. Nah, baik, untuk itu kita akan menguji secara langsung dari hukum kekekalan massa atau yang disebut dengan hukum Lavoisier. Maka dari itu di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok ya. Silahkan duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing karena kita sudah bagikan di minggu kemarin. Menggunakan kelompok minggu kemarin. Silahkan dari sekarang. Silakan atur meja kursinya, buat lingkaran. Ya udah, nanti masuk dah. Buat lingkaran 4 kelompok. 1, 2, 3. Mana-mana sudah, mana-mana. Sudah? Oke, buat lingkaran. Sudah. Awas kabel. Oke, awas kabel di situ. Ya. Nah, di sini kalian Ibu bentuk menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 Erlin, kelompok atau Intan dan kawan-kawan. Kelompok 2 adalah Lydia De Vega, kelompok 3 bukan Akuan. Pras Jumahir, kelompok 4 adalah Dinda. Oke, baik. Sekarang kita akan bagikan alat dan bahan. Silakan perwakilan 1 orang untuk taruh di atas meja kalian masing-masing. Ya, ini kayaknya. Ini ya. 3. Nanti isinya ini dulu. Ini. Taruh, nanti isinya ke sini Ibu instruksikan. Kasih kosong dulu. Oke. Timbangannya ambil satu-satu. Pertama-tama timbangan dulu diambil. Udah. Ada lagi? Oh ya, di bawah. Habis itu Elmeyernya adalah 2. Sekarang perhatikan Ibu Guru, perhatikan kembali. Sebelum kalian mulai, di sini Ibu sudah bagikan kalian LKPD. Halo? Iya. Adapun langkah-langkah dalam uji coba di sini adalah kalian harus baca langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkahnya di sini. Kemudian yang dibutuhkan itu adalah kerja sama kalian pastinya. Di sini kalian akan mengamati berapa sisa masa awal dan masa akhir. Nanti kalian tulis ya, masa awal dan masa akhirnya. Lalu nanti kalian akan membuat pernyataan atau soal yang di bawah, bagaimana kesimpulan kalian. Kalian harus tulis kesimpulannya. Kemudian yang kedua, tulislah persamaan reaksi dari bahan yang kita udah uji coba kalian. Yang ketiga itu adalah apakah setarakan reaksi tersebut. Dan yang terakhir, tulis contoh penerapan hukum kekekalan massa dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mulai dari sekarang, silakan kerja untuk uji coba di kekekalan massa. Silakan.
Gunting, kasih gunting tadi. Gunting. Iya. Sebentar. Belum. Sudah? Ini. Oke, kasih balon. Ya. Iya, 50. Guru boleh nggak kita timbangan gitu? Boleh nanti. Baca langkah aturannya, langkah kerjanya. 2 buah labu Elemeyer ini. Ini maksudnya. Berarti 50. kasih label 1. Ya, kasih label 1. Kemudian 50-nya ini. Boleh. Enggak bisa. Pokok ya pakai spidol. Terus lagi 50, lagi 50. Iya, sudah ya? Oke, pakai 2 Elemeyer. Selanjutnya apa? Langkah yang selanjutnya? Iya. Timbang sama masukin kayak gini ya. Masukin ya. Masukin dan timbang dia. Ayo. Sudah kuenya? Gimana kelompok Lydia? Piling aja. 0,2. Ada yang ini. Oh, habis. Ini pakai nih. Masing-masing kelompok silakan. Oke, sudah? Jangan ada yang ngobrol. Sekarang perhatikan Ibu Guru. Nah, di sini kalian sudah melakukan langkah-langkah uji praktikum kita hari ini. Sekarang kalian isi pernyataan atau soal yang ada di LKPD kalian. Berarti di sini nanti kalian simpulkan hasil percobaan kalian dengan kelompok kalian masing-masing. Kan masuk, kadang tertutup, jadi dia nggak boleh keluar. Kalau oksigennya keluar, misalkan kayak kelepas, berarti berubah dong masa akhirnya. Ya, itu faktor dari kegagalan, tidak seimbang. Di sekitar dalamnya, balon ataupun tabungnya, kan dia tidak akan keluar. Ya kan? Di seputar kedua, ya. Jadi kenapa dia bisa tidak sesuai dengan masa awal dan masa akhir? Bisa jadi timbangan. Yang kedua karena ada udara yang keluar masuk atau alias atau ini longgar gitu kan. Sehingga itu yang bikin dia berbeda. Kemudian reaksinya gimana reaksinya? Sekarang tiba saatnya kalian akan mempresentasikan hasil uji kelompok kalian. Di sini Ibu akan mulai dari kelompok 1, Intan, ya. Kelompok 2 selanjutnya ada Lydia De Vega dan kawan-kawan. Kelompok 3 ada Jumahir dan kawan-kawan. Kelompok 4 ada Dinda dan kawan-kawannya. Silakan kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil kesimpulan uji cobanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kami. Pertama, di tabel pengamatan ada nomor 1 angka 50 dan berat awal baking sodanya 7 gram, masa awal 123, masa akhir 121. Jika ini namanya produk. Jadi asam cuka dan baking soda akan menghasilkan produk garam natrium. Selanjutnya. Ketiga, setarakan persamaan reaksi. Jadi cara menyetarakan yang pertama kita lihat Na-nya di sebelah kiri ada 1. Nah yang di kanan Na-nya juga ada 1, berarti sudah setara. Na-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Yang kedua H. H-nya di sini 1 ditambah 3 4 ditambah 1 5. Jadi hanya banyaknya 5 di sebelah kiri. Yang kedua, hanya 3 ditambah 2, jadinya 5. Kan di sebelah kanan juga 5, berarti sudah setara. Yang ketiga kita lihat C-nya. C-nya yang di sebelah kiri 1 ditambah 1, jadinya 2.
Nah, terus di sebelah kanan C-nya 1 ditambah 1 ditambah, berarti sudah setara C-nya. Nah, terus yang terakhir kita lihat O-nya. O-nya di sebelah kiri ada 3 ditambah 2, hasilnya 5. Di sebelah kiri O-nya 5. Terus di sebelah kanan O-nya 1, 2 ditambah 2, 4 ditambah 1, 5. Berarti persamaan reaksinya sudah setara. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalian sudah mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Pada dasarnya intinya kita ingin mencoba hukum kekekalan massa, yaitu hukum Lavoisier yang berbunyi, apa bunyi hukum kekekalan Lavoisier? Pada sistem tertutup, ingat ya, pada sistem tertutup massa. Oke, Ibu minta Dinda deh. Dinda, apa bunyi hukum Lavoisier? Hukum Lavoisier Yang menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, intan Hukum kekekalan massa adalah hukum yang terjadi pada proses reaksi kimia, yang mana massa reaktan harus sama dengan atau setara dengan massa produk. ya, kecuali pada sistem tertutup. Nah, jadi di hasil pengamatan kalian ada yang mengamati dari masa awal berbeda dengan masa akhir, ya. Kenapa bisa berbeda sudah dijelaskan jelas sama kelompok 4 tadi. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan ketidaksamaan? Yang pertama, ya, adanya keluar atau masuk udara oksigen. Kemudian faktor yang kedua adalah timbangan pastinya, ya. Kemudian mengenai penyetaraan reaksi, di sini kita lihat juga sudah dijelaskan sama kelompok 4 bahwa NaHCO3 itu sebagai apa? Reaktan. Dan NaHCO3 plus CH3COOH ini adalah sebagai bahan atau reaktan menghasilkan bereaksi CH3COONA CO2 plus H2O atau air. Jadi yang betul untuk penyetaraan reaksinya adalah yang terakhir, kelompok 4 ya. Adapun bagaimana yang pernyataan yang ketiga? Pernyataan yang ketiga itu bagaimana pernyataan yang ketiga? Soal yang ketiga tadi. Soal ketiga penyetaraan. Iya, penyetaraan. Dan sudah dijelaskan sama temannya bahwa sebelah kiri dan kanan sudah sama-sama setara ya. Sekarang Ibu akan membagikan kalian evaluasi soal ya yang berhubungan dengan materi kita ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian satu persatu, artinya kalian akan menyelesaikan soal evaluasi yang pastinya berhubungan dengan materi kita. Ini bukan kelompok melainkan per individu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian kerjakan, jadi tidak jadi harus dikumpulkan. Bisa dioper ke berapa nih? Jadi kesimpulannya kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier? Angkat tangan. Kelompok 2, Lydia. Saat kita belajar tentang hukum Lavoisier adalah membantu untuk menghitung kadar zat-zat dalam suatu reaksi kimia di sekitar kita. Iya. Ya. Jadi jawaban temannya adalah betul ya. Salah satu manfaat kita belajar di sini adalah kita bisa menghitung kadar zat yang ada di dalam reaksi kimia di sekitar kita. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Ibu guru berkata tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk merelaksasikan konsentrasi kita, Ibu ada challenge atau ice breaking ya, permainan, pastinya ada door prize-nya, hadiahnya. Dan ini sesuai dengan kelompok kalian, masih tetap dengan kelompok masing-masing ya. Oke, kita mulai, siap? Ibu guru berkata silakan berdiri. Ibu guru berkata tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan sekali. Ya. Oh. Oke, di dalam permainan yang benar
ya, yang benar, yang konsentrasi kompak adalah pemenangnya kelompok 2. Ibu guru berkata, tepuk tangan semuanya. Ibu guru berkata, duduk. Oke. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini, silakan silent dulu. Ibu minta silent. Ibu mau bertanya, ada yang kalian mau tanyakan nggak dari hasil uji coba, praktik sampai dengan kesimpulan? Ada yang kalian mau tanyakan? Ada yang kalian mau tanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Satu lagi yang harus kalian isi adalah perhatikan, Ibu akan memberikan kalian angket di sini, refleksi siswa. Jadi di sini sama kalian akan mengisi per individu, tetapi kalian mengisi sesuai dengan hati nurani kalian sendiri. Kenapa? Kalian hanya mengisi yes or no, tidak, ya atau tidak, apa saja. Jadi salah satu soalnya di sini adalah dengan model pembelajaran yang kita lakukan tadi, ya. Apakah kalian lebih mudah memahami konsep perhitungan kekekalan massa? Kalau kalian tidak memahami, katakan no, ya. Tulis centang tidak. Kalau kalian memahami, katakan yes, ya. Centang iya. Dan ini harus sesuai dengan diri kalian sendiri. Jangan ngelihat teman di sebelah karena belum tentu sama pemahaman kalian, ya. Oke, sila Ibu bagikan kembali untuk refleksi siswanya, boleh? Ibu bagikan? Sudah? Oke, perhatikan kembali sudah ya? Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita di siang hari ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa materi yang akan kita bahas minggu depan adalah lanjutan dari hukum dasar, karena ini adalah salah satu hukum dasar kimia. Nah, minggu depan kita akan membahas hukum dasar kimia yang kedua, yaitu Frost dan hukum dasar Dalton, ya. Baik, itu saja ya. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan. Perhatikan Ibu guru. Ya, sudah? Ibu guru cukupkan, kurang lebihnya mohon dimaklumi ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru berkata, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Silakan keluar dulu.